Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahis sa'adati wal khairat. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, muslimin muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di perjalanan agak khawatir karena pas berangkat dari Megabrata perjalanan sepi. Dikiranya jamaah Al-Huda bakal sedikit yang hadir. Karena sekarang jadwalnya apa Pak? Jadwalnya Persib. Kayaknya lebih berat di sana timbangannya daripada di sini. Tapi alhamdulillah setelah dilihat ternyata jamaahnya yang hadir banyak juga ini. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan enggak request tarawihnya dipercepat. Enggak Pak ya? Siap sebagaimana biasa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ini sedang di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat didamba-dambakan oleh kita. Ketika kita masuk Ramadan, senang banget kita. Tapi sangat rugi ketika sudah masuk Ramadan, kita tidak tenggelam di bulan Ramadan ini. Artinya apa? Tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan yang Allah takdirkan kita masih ikut Ramadan. Karena kalau kita perhatikan mungkin jamaah di sini Al-Huda mungkin ada yang tengok kanan tengok kiri. Nah si bapak ieu nu biasa aya di pinggir kanan kiri, aya nama teu aya. Ada yang gitu Pak? Mungkin ada. Inilah yang harus kita betul-betul manfaatkan Ramadan yang Allah masih izinkan kepada kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di kota sana, khususnya kota Bekasi, saudara-saudara kita diuji dengan ujian banjir. Banjirnya lumayan juga. Ada yang rumahnya tenggelam, ada yang harta bandanya sampai hilang juga, terbawa hanyut arus banjir. Nah, ini bagian daripada proses perjalanan yang dijalani oleh kita sebagai seorang muslim. Bagi kita yang usianya sudah bertahun-tahun, Ramadan kan udah berkali-kali. Ramadan yang kita jalani itu sudah sering kita jalankan. Saya misalkan udah 41 tahun, itu udah berkali-kali Ramadan. Tapi ketika ketemu Ramadan, alhamdulillah, senang hati. Mudah-mudahan setiap Ramadan ibadah kita terus baik dan terus membaik. Amin ya rabbal alamin. Kan doanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang sering kita panjatkan, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima dari kami siyamana, puasa kami. Kan itu yang bikin bahagianya kita. Kita berkali-kali Ramadan terus pas di ujung ternyata nggak diterima alias mardud,
Kan sedih. Betul nggak Bapak Ibu? Sedih. Padahal lila sanesa kedap Ramadan teh, puasa Ramadan teh. Dari awal kita kemarin di hari apa? Hari Sabtu agak apa namanya? Agak ramai juga. Ini Ramadannya jadi besok apa enggak? Pak Menterinya agak telat ngumumin. Betul Pak ya? Rada galau juga jamaah. Udah sholat Isya di masjid. Ini pengumuman belum datang aja dari Pak Menteri. Galau juga itu, ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Intisari yang diajarkan oleh Ramadan atau puasa yang kita berkali-kali kita jalani itu melatih kepada kita untuk menjadi hamba Allah pribadi yang bersabar. Pribadi yang sabar. Latihan. Coba kalau Ramadan sehari 2 hari, kayaknya nggak akan napak, nggak akan berasar kalau bahasa agamanya, nggak akan napakan, nggak akan ada apa dampaknya. Makanya Ramadan itu dijalani 1 bulan penuh, full, mungkin 28 dinten atanapi 30 hari, antara itu aja pokoknya. Kan itu lama, lumayan. Maka orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan itu sebagai riyadhah, latihan sabarnya, latihan bagaimana kita menjadi manusia yang berjiwa sosial dan seterusnya. Intinya kan di situ. Supaya kita melatih diri kita menjadi pribadi yang sabar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Huda, kan ujung daripada tujuan utama daripada Allah pardukan kepada kita, mungkin para khatib, para muballighin sudah berapa kali menyampaikan ayat Al-Baqarah 183. Kayaknya bapak-bapak sudah pada hafal, ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai kehafal anak-anak juga ayat itu, padahal tadi hafalkan karena sering diulang-ulang dibaca oleh para muballighin, para khutbah di payun di depan, akhirnya hafal juga. Kan tujuan akhirnya daripada Allah pardukan kita puasa Ramadan itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang gimana? Salah satunya orang yang bertakwa itu punya kepribadian jiwa sabar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kunci daripada segala amaliyah itu kuncinya, kalau bahasa kerennya mah keywordnya, kata kuncinya itu sabar. Silakan kalau kita mau membuktikan, survei membuktikan misalkan, itu rata-rata amaliyah apapun, mau sholat, mau puasa, mau haji, atau ibadah yang lainnya, kuncinya sabar. Anak muda yang sudah beres sekolah, beres juga kuliahnya, udah kerja juga, can menang keneh jodoh nah misalkan, kuncinya apa? Sabar. Bapak-bapak yang sudah punya anak-anaknya misalkan, hese pisan diaturna, kuncinya apa? Sabar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita kalau baca riwayat-riwayat Nabi, kita itu kalah sama Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam riwayat, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, itu dakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, itu 950 tahun. Lama sekali. Itu dakwahnya kepada kaumnya, kepada umatnya 950 tahun. Coba Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak sabar gimana itu Nabi Nuh yang luar biasa. Padahal dalam riwayat katanya Nabi Nuh itu yang ikut manusia hanya segelintir orang. Padahal dakwahnya 950 tahun. Kan luar biasa ini Nabi Nuh. Makanya kan kalau anak-anak pada hafal itu di TPQ di madrasah, Rasul Ulul Azmi, salah satunya siapa? Nabi Nuh. Kenapa? Beliau Nabi yang sangat luar biasa, sabar menghadapin umatnya yang notabene ternyata yang ngikut kepada, kan dalam cerita dalam riwayat nubuahnya, sampai dibuatkan kapal besar, diazab sama Allah kaumnya, umatnya,
lalu kemudian yang ikut dengan Nabi Nuh hanya segelintir orang, yang banyak justru malah kaum binatangnya. Hatta istrinya pun dan juga anaknya pun tidak mau ikut yang namanya dakwahnya Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kan luar biasa perjuangannya. Anak sendiri, istri sendiri aja sampai tidak mau ikut atas dakwahnya Nabi Nuh. Kan ada dalam Al-Quran, ya bunayyarkam ma'ana, anakku, anaking hayu ka dieu milu ka bapak hayu naik kana kapal parahu. Bahasa kita mah Pak. Tapi apa? Enggak mau anaknya. Luar biasa. Nabi Nuh termasuk Rasul Ulul Azmi, karena salah satu kenapa disebut Rasul Ulul Azmi, mempunyai kesabaran tingkat tinggi. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui media yang namanya puasa, supaya kita menjadi insan hamba Allah yang sabar. Pak, Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar, banyak sekali. Misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salatmu, jadikanlah sabarmu sebagai penolong, media penolong. Jadikanlah sabar media penolong, jadikanlah salat media penolong. Yang nolongnya tetap Allah. Kenapa kata Allah innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta, akan ngikutin, akan menyertai mereka hamba-hamba Allah yang bersabar. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa itu kalau dalam Quran surat Ali Imran itu kadhiminal ghaidho, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kan intisari dari mampu mengendalikan itu kan kuncinya adalah sabar. Kuncinya adalah sabar. Kita mah Pak, apalagi sih yang kita harapkan dari Ramadan ini kecuali iman kita yazdad, ketulusan kita, keikhlasan kita dalam beribadah makin tingkat, keikhlasan kita makin naik, dan keimanan kita makin naik. Itu kita mah yang sudah tua-tua mikirin apa lagi sih dari Ramadan? Pengen ibadah kita makbul, itu saja. Betul kan Bapak Ibu? Itu yang kita harapkan. Tapi untuk bisa ibadah kita makbul kan tidak bisa begitu saja. Ada intisari-intisari yang ingin Allah sisipkan dalam ibadah itu. Dalam puasanya, dalam sholatnya, dalam hajinya, dalam mencari ilmunya, dalam bekerjanya, dan seterusnya. Ada nilai-nilai edukasi yang Allah ajarkan supaya manusia menjadi insan muttaqin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya, Allahumma ja'alna minas sabirin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba Allah yang bersabar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena judulnya kultum, jadi tidak usah banyak-banyak, tidak usah lama-lama, supaya nanti diundang lagi. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.